Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Alfiali Akbar dari kelas Manajemen 19A2 MSDM dengan NIM 111911307 dengan perwakilan kelompok 6 ingin menjelaskan materi tentang pendekatan yang dilakukan untuk evaluasi kinerja dari mata kuliah evaluasi kinerja dengan dosen pengampu yaitu Dr. Retno Purwani Setyaningrum SE MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah manajemen tentang menciptakan hubungan dan memastikan komunikasi yang efektif. Manajemen kinerja memfokuskan pada apa yang diperlukan oleh organisasi, manajer, dan pekerja untuk berhasil. Manajemen kinerja adalah tentang bagaimana kinerja dikelola untuk memperoleh sukses menurut Wibowo tahun 2009.27. Selanjutnya, tujuan evaluasi kinerja. Berbagai tindakan yang diambil sehubungan dengan berbagai fungsi yang dengan perannya telah bertahan dari aktivitas tersebut dan berbagai dimensi dan perilaku kepemimpinan yang telah ditunjukkan selama setahun. Identifikasi kebutuhan pengembangan sendiri dengan membuat rencana untuk pengembangan dalam organisasi dan identifikasi dukungan yang dibutuhkan dari manajer kepada siapa melapor dan dari orang lain dalam organisasi. Ini adalah persiapan yang diperlukan untuk diskusi tentang penilaian kinerja dan rencana peningkatan kinerja. Memulai proses peninjauan dan peninjauan tahunan di seluruh organisasi untuk memperkuat pengembangan yang diprakarsai sendiri untuk efektivitas manajemen. Selanjutnya ada pendekatan evaluasi kinerja. Pendekatan berbasis sikap. Pendekatan ini melibatkan penilaian karakteristik atau karakteristik individu. Pendekatan perilaku masalah dengan pendekatan perilaku adalah perilaku orang, bukan kepribadian mereka. Pendekatan hasil sementara, pendekatan sikap berfokus pada orang, dan pendekatan perilaku pada proses. Pendekatan hasil berfokus pada produk atau hasil dari usaha seseorang, yaitu apa yang telah dicapai individu. Selanjutnya ada fungsi kinerja. Menurut Bias dan Ru tahun 1997, penilaian kinerja adalah untuk pembuatan keputusan administratif yang berkaitan dengan promosi, pemberhentian, pemutusan hubungan kerja dan peningkatan upah berdasarkan atas jasa karyawan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama ada efektivitas dan efisien. Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut efektif. Yang kedua ada inisiatif. Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreativitas dalam membentuk ide. Yang ketiga ada disiplin. Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada otoritas atau wewenang. Sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam suatu organisasi formal yang dimiliki. Selanjutnya menjelaskan tentang HR Scorecard. Human Resource Scorecard merupakan suatu sistem pengukuran yang mengaitkan sumber daya manusia dengan strategi dan kinerja organik yang akhirnya akan mampu menimbulkan kesadaran mengenai konsekuensi keputusan investasi sumber daya manusia, sehingga investasi tersebut dapat dilakukan secara tepat arah dan tepat jumlah. Selanjutnya ada motivasi dan kepuasan kinerja. Motivasi mencakup perasaan, pikiran, dan pengalaman masa lalu yang dimiliki seseorang yang merupakan bagian dari hubungan baik di dalam maupun di luar perusahaan. Selanjutnya, motivasi diartikan sebagai dorongan yang dimiliki seseorang untuk berperilaku atau bertindak karena ingin melakukan sesuatu yang dapat mencapai tujuan atau keberhasilan. Ketika orang memiliki motivasi yang kuat, mereka akan mengambil tindakan positif untuk melakukan sesuatu karena mereka dapat mencapai tujuan mereka. Menurut Rifai 2013.26/107. Sampai saat ini saya menyimpulkan
Kesimpulannya adalah evaluasi kinerja merupakan suatu metode dan proses evaluasi dan aplikasi tugas seorang atau grup orang atau unit-unit kerja pada suatu perusahaan atau organisasi sinkron menggunakan bahan baku kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Evaluasi kinerja adalah cara yang paling adil pada menaruh imbalan atau penghargaan pada pekerja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah diucapkan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.